Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan perdana untuk etika profesi dan properti intelektual. Bab pertama ini atau chapter pertama kita akan melakukan overview terhadap etika profesi. Apa saja itu yang dimaksud dengan etika. Di sini sasaran yang akan kita garap etika yang dimaksud di sini adalah beberapa hal mengenai apakah yang disebut dengan etika tadi dan mengapa itu adalah sesuatu yang penting ya bagi kita semua. Kemudian mengapa etika bisnis itu menjadi sesuatu yang terus-menerus itu berkembang, ya, dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian di sini juga kita melihat organisasi apa yang bisa berbuat gitu ya untuk memperbaiki etika bisnis mereka itu. Juga beberapa hal yang terkait dengan mengapa di sini organisasi itu tertarik dalam memiliki etika bisnis yang baik. Misalnya nanti ada istilah di kita ada good corporate governance. Nah, itu terkait dengan etika juga ya. Dan di sini pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk meyakinkan bahwa to ensure ethical decision making, untuk membuat keputusan yang bersifat etis. Kemudian kecenderungan apa juga yang bisa mengakibatkan risiko dari penggunaan teknologi informasi terkait dengan sesuatu cara yang tidak etis. Kemudian kita lihat di sini pengertian tentang etika. Apa yang dimaksud dengan etika itu? Di sini ada beberapa penjelasan yang maksud etika itu adalah bisa jadi moral code, kode moral. Di sini yang dimaksud adalah sejumlah aturan, set of rules, sejumlah aturan yang sudah ditentukan yang harus ditaati, dipatuhi oleh sekelompok orang. Jadi kita suka memperoleh istilah, mendengar istilah tentang kode etik. Ada kode etik kedokteran, kode etik tentang pers, dan sebagainya ya. Itu adalah bagian dari moral code. Nah, di sini adalah bagaimana menentukan batas-batas kepantasan gitu ya, yang bisa diterima, perilaku yang bisa diterima di lingkungan komunitas tadi. Katakanlah komunitas dokter misalnya. Nah, tentu saja ada kode etik di situ. Salah satu kode etik yang fundamental misalnya bahwa profesional atau profesi dokter itu adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Kalau untuk dokter hewan ya tentu untuk hewan. Sehingga dengan demikian tidak mungkin para dokter itu melanggar kode etik ini dalam arti tidak mungkin membunuh nyawa manusia karena yang paling fundamental itu adalah bagaimana dokter itu justru menolong menyelamatkan nyawa manusia. Misalnya itu, dan tentu saja masih banyak yang lainnya. Demikian juga different rules often have contradiction. Bisa saja aturan-aturan itu ada kontradiksi di antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Itu sesuatu yang mungkin terjadi seperti di komunitas katakanlah kode etik jurnalistik bisa saja agak berbeda dengan kode etik kedokteran, dengan kode etik profesional sistem informasi dan sebagainya. Dalam arti memang ada kepentingan yang bisa saja berbeda walaupun tujuannya sama tentu untuk membatasi sikap-sikap perilaku yang pantas dan tidak pantas bergantung kepada profesi masing-masing. Ada istilah berikutnya morality, atau dalam istilah kita moralitas. Di sini itu adalah social convention, artinya perjanjian kesepakatan sosial mengenai benar atau baik. Nah, ini artinya pandangan masyarakat pada umumnya. Yang bisa jadi pandangan itu belum tentu tertulis, tetapi orang memandang.
masyarakat umum memandang bahwa itu adalah perbuatan baik, ini adalah perbuatan tidak baik. Katakanlah yang secara umum kita ketahui, misalnya untuk perempuan itu sesuatu yang sudah dipandang umum kalau memiliki rambut yang panjang. Itu pandangan umum masyarakat dimanapun begitu, dunia kan. Sebaliknya laki-laki adalah memiliki rambut yang pendek. Artinya secara moralitas umumnya menurut penilaian sosial masyarakat begitulah adanya, disepakati. Sehingga kalau ada yang sebaliknya itu dipandang sesuatu yang abnormal gitu ya. Tidak biasa, agak aneh karena menyalahi kesepakatan sosial yang telah menjadi konvensi walaupun tidak tertulis masyarakat pada umumnya. Widely shared tentu saja kesepakatan itu hanya contoh tadi, bisa saya masih banyak ya, dan bisa jadi berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain dalam beberapa hal. Ya. Kalau tadi untuk rambut itu hampir seluruh bangsa begitu, tapi dalam beberapa hal yang lain bisa saja. Nah, ini sifatnya juga widely shared, artinya memang sudah dipahami, diketahui umumnya masyarakat penduduk tersebut. Katakanlah di negeri Indonesia misalnya, tentu memiliki moralitas tertentu sebagai bangsa Indonesia. Di negara yang lain juga begitu. Atau suku bangsa juga bisa saja, suku bangsa Sunda dan suku bangsa Jawa ada moralitas yang agak berbeda sedikit katakanlah, yang disepakati, yang menjadi konvensi di masing-masing komunitas tadi. Kemudian form basis for an established consensus. Ini berdasarkan konsensus, kesepakatan yang katakanlah tadi kesepakatan ini juga karena turun-temurun ya, dibentuk sejak dahulu kala katakanlah sejak keberadaan masyarakat tersebut. Itu untuk moralitas. Berikutnya kita lihat moralitas itu bisa beragam. Bisa beragam antara satu bangsa dengan bangsa lain bergantung kepada usia di sini. Usia bisa beda, membedakan gitu, moralitas yang berlaku di satu tempat karena usia antara kaum milenial misalnya di satu tempat dengan kaum milenial yang lain di tempat yang berbeda bisa saja sama, atau bisa juga moralitas di satu tempat itu antara kaum milenial seperti Anda semua para mahasiswa dengan kaum kolonial katakanlah para dosen pada umumnya yang sudah di atas usia 50 katakan, itu tentu beda cara pandang menggunakan katakanlah menggunakan media sosial ya. Itu artinya ada aturan-aturan tertentu yang berlaku pada umumnya di kaum yang milenial dan kaum kolonial katakan begitu. Begitu juga dari sisi budaya. Nah, sisi budaya juga itu bisa membedakan moralitas satu kaum atau satu tempat dengan tempat berikutnya. Etnik jelas tadi ya. Latar belakang suku bangsa misalnya. Ada perbedaan antara suku Batak dengan suku Sunda itu. Dari cara berbicara misalnya. Suku Batak beda dengan cara ngobrolnya suku Sunda. Itu adalah satu moralitas yang kalau kebiasaan di suku Batak digunakan di suku Sunda itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar kebiasaan, boleh dikatakan melanggar moralitas tadi. Padahal di suku yang Batak katakan itu sesuatu yang biasa dan seterusnya. Begitu juga soal agama, itu juga bisa membedakan satu suku, satu tempat, satu komunitas tertentu karena perbedaan agama, bahkan dalam satu suku katakanlah agamanya berbeda juga akan ada perbedaan budaya. Demikian juga life experiences itu pengalaman hidup itu akan beda juga. Contoh kecil misalnya begini, bagi seseorang yang dibesarkan di perkotaan, katakanlah sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama suku Jawa, sama-sama suku Sunda atau sebagainya,
Dan dengan orang yang dibesarkan di kampung, itu akan berbeda juga. Itu kan. Dari sisi moralitas, sopan santun, cara bertanya, cara bergaul, antara anak yang dibesarkan di perkotaan dengan anak yang dibesarkan di pedesaan. Artinya itu pengalaman hidup yang bisa memengaruhi saat keadaan dewasa. Ya. Pendidikan juga sama, ya, bisa memengaruhi moralitas yang terbangun di kelompok tertentu. Gender, ya tentu juga itu bisa memengaruhi. Artinya beberapa faktor yang memengaruhi sebuah moralitas itu demikian banyak. Dan ada beberapa yang lainnya di samping ini, bisa saja ada hal-hal yang memengaruhi bagaimana moralitas dibangun di satu komunitas. Berlanjut, kita melakukan pendefinisian terhadap etik. Apa itu etika? Di sini didefinisikannya. Etika itu adalah sekumpulan kepercayaan, sekumpulan nilai, boleh dikatakan begitu, tentang benar atau salah, perilaku yang benar dan salah. Itu adalah etika yang kita pahami bahwa jika melakukan hal-hal seperti ini, itu adalah tidak etis. Contoh di lingkungan kampus, ya, di lingkungan komunitas masyarakat ilmiah, katakan kampus. Melakukan kecurangan, katakanlah pada saat ujian melakukan Anda bekerja sama, yang itu menurut ketentuan itu harus kerja sendiri-sendiri, nyontek maksudnya, itu adalah sesuatu yang melanggar etika, karena sudah menjadi etika di kampus, bahwa nyontek saat ujian yang memang harus dilakukan sendiri-sendiri, itu adalah sesuatu yang melanggar etika. Itu adalah salah. Kemudian ada istilah yang lain, virtus. Itu adalah kebiasaan yang bisa meningkatkan masyarakat untuk supaya dia itu mengerjakan sesuatu yang bisa diterima oleh yang lain. Itu virtus. Bisa saja itu dalam etika sebelumnya belum didefinisikan, belum diterima oleh masyarakat. Tapi kebiasaan itu terus dilakukan, terus diperlihatkan, dipertontonkan, dan diperkenalkan ke masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat bisa saja di kampus atau di tempat tinggal, ujungnya bisa menerima, karena itu memang tidak melanggar nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Itu disebut virtus. Kemudian ada vices, di sini adalah kebiasaan yang sebaliknya, justru tidak bisa diterima. Misalnya Anda datang ke kampus, kemudian kos di satu tempat, kebiasaan Anda begadang, katakanlah begitu, sebagaimana biasa lakukan di rumah sendiri. Nah, di tempat kos itu bisa jadi begadang Anda itu mengganggu yang lain, bisa menjadi mengganggu tetangga. Nah, itu adalah perilaku yang tidak bisa diterima, habit, kebiasaan. Sedangkan virtus justru sesuatu yang ujung-ujungnya Anda diterima oleh masyarakat setempat. Karena kebiasaan itu bisa menaikkan rating atau katakanlah nilai Anda di depan mereka. Nah, virtus dan vices ini itu adalah mendefinisikan sistem nilai seseorang. Siapa Anda itu? Maka di sini itu ada semacam skema nilai-nilai moral berdasarkan perilaku yang biasa dikerjakan atau disikapi oleh seseorang tadi. Berikutnya adalah persoalan integritas. Kita sering mendengar kata-kata integritas, itu dari kata integral, kan? Anda tahu, integral itu dalam matematika, itu hitung integral, itu adalah bagian menggabungkan sesuatu. Pada awalnya itu adalah melakukan penjumlahan bidang-bidang kecil karena tidak beraturan, kemudian dilakukan secara kecil-kecilan, dihitung, ujung-ujungnya semuanya terhitung, artinya menggabungkan semuanya. Luas, katakan begitu. Nah, di sini didefinisikan integrity itu adalah sebuah cornerstone of ethical behavior. Jadi merupakan sesuatu nilai yang katakanlah utama dalam
perilaku yang sifatnya etis. Artinya ini menjadi modal dasar bagi kita sebagai katakanlah para profesional sistem informasi nanti berikutnya yang harus dipegang integritas kita ini dalam berperilaku sebagai para profesional sistem informasi. Nanti di situ ada nilai-nilai yang harus dipegang, nilai-nilai yang harus diamalkan di lapangan, dan nilai-nilai yang harus tidak boleh dilakukan karena itu melanggar ketentuan misalnya. Nah, integritas itu adalah berkaitan dengan sifat pribadi seseorang. Bagaimana menyikapi yang di dalamnya itu berisi kejujuran nanti ya. Anda menggabungkan ada nilai-nilai kejujuran, disiplin, kemudian juga di situ bertanggung jawab, dan Anda itu punya sifat konsisten, punya komitmen terhadap aturan. Jadi integritas ini sebagaimana pengertian dalam matematika tadi mengintegrasikan beberapa wilayah kecil menjadi satu kesatuan. Nah, dalam pengertian ini Anda mengintegrasikan nilai-nilai tadi pribadi yang harus dibangun sehingga menjadi pribadi yang disiplin, memiliki nilai kejujuran, bisa dipercaya, punya komitmen dan sebagainya ya. Jadi baik tadi. Tentu saja di sini mereka yang memiliki integritas itu adalah dia akan berperilaku sesuai dengan kode-kode personal. Oh, di sini kode-kode dari prinsip yang dipegangnya. Tentu setiap orang itu memiliki prinsip hidup. Nah, prinsip hidup itu bisa menjadi bagian dari membangun integritas. Tentu saja yang maksud di sini prinsip hidup yang baik, gitu ya. Kemudian juga extend to all the same respect and consideration. Nah, itu adalah berkaitan dengan persoalan pertimbangan dan seseorang itu menghargai orang lain, keberadaan pihak-pihak yang lain. Pertimbangan. Kemudian standar moralnya itu kita saya memberikan istilah konsisten, ya. Dipakai terus dimanapun. Dalam bahasa agama itu disebut istiqomah. Dia selalu bersikap tetap dimanapun dalam situasi seperti apapun. Kejujuran itu dibawa di mana saja. Tidak saja saat sendirian, tetapi juga saat bersama-sama, tetap dia melakukan standar yang sama. Dan seterusnya. Kemudian di sini, kalau seseorang yang kurang integritas, itu akan nampak nanti di moralnya, di moralitas perilakunya itu kan. Yaitu tidak punya konsistensi biasanya. Yang jadi pertimbangannya itu bagaimana situasi itu harus selalu menguntungkan dia saja, tanpa menimbang nilai-nilai yang harus dibangun. Saat dia harus menceburkan diri ke situasi yang tidak baik, walaupun itu katakanlah merusak harga diri, ya mau saja. Nah, itu yang disebut di sini lack of integrity ya. Orang kurang integritas. Kemudian ada beberapa dilema lagi masalah yang kaitan dengan etis itu. Tentu saja beberapa dilema artinya begini, dalam kehidupan itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat atau memandang sesuatu itu hitam putih. Sesuatu ini jelas hitam, ini putih. Karena antara salah dan benar kadang-kadang juga di antara keduanya itu membuat keraguan kita. Hitam atau putih, benar atau salah, nah, di antara keduanya itu ada yang meragukan. Nah, itu adalah bagian dari dilema etika. Bagi orang yang berintegritas, tentu saja akan menimbang, akan melihat, akan tidak begitu saja dia menentukan keputusan, tetapi punya pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif terkait dengan prinsip-prinsip kejujuran, kedisiplinan, kemudian juga komitmen, dan bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya. Mana tidak boleh merugikan orang lain, ya tentu saja juga tidak boleh merugikan diri sendiri, misalnya gitu. Kemudian di sini kita melihat perbedaan antara moral, etik, dan laos, hukum di sini. Morals itu adalah nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang mengenai benar atau salah.
Jadi sudah didefinisikan di atas, mana yang benar, mana yang salah, itu bisa jadi bawaan dari keluarga, bawaan dari lingkungan asal-usulnya. Itu yang ditanamkan oleh lingkungan, oleh orang tua, dan juga orang-orang yang menjadi pegang atau menjadi panutan. Kemudian kalau etika itu adalah standar atau kode dari perilaku yang harus dijalankan oleh seseorang di dalam sebuah komunitas. Seperti tadi, kode etik gitu kan, kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, kode etik profesi sistem informasi, tentu punya patokan, punya rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak, dan itu telah disetujui oleh komunitas, oleh grup di sini. Kode advokat, misalnya kode pengacara, kode etik maksudnya, kode etik pengacara, kode etik para profesi yang lain itu tentu sudah ditentukan oleh organisasi masing-masing, biasanya begitu. Kemudian kalau yang hukum di sini, laws itu adalah sistem aturan yang itu mengikat kepada kita, ya, memberikan batasan, patokan, aturan kepada kita yang mana boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Pada dasarnya mirip-mirip dengan etika dan moral juga. Hanya di sini kalau hukum itu dia memiliki kekuatan untuk menjerat, untuk memberikan sanksi gitu ya. Kalau kita melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dikatakan sebagai hukum. Nah, dalam bahasa kita itu undang-undang kan. Undang-undang itu berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, katakanlah undang-undang ITE ya. Itu informasi dan transaksi elektronik. Itu adalah sebuah hukum, sebuah undang-undang yang mengikat seluruh orang di Indonesia. Nah, nanti siapa yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu ada sanksinya. Tetapi kalau etika tadi ada juga sebetulnya sanksinya, tapi sanksi terbatas di komunitas. Itu saja. Bisa saja kalau melanggar etika itu dikeluarkan dari komunitasnya, dari grupnya gitu, atau diberi peringatan dan sebagainya. Tapi kalau hukum, ini urusannya nanti berkaitan dengan proses peradilan, bisa melalui polisi, jaksa, nanti bahkan ke pengadilan, dan di situ akan ditentukan sanksi hukumnya. Di sini laws are enforced by a set of institution, karena di sini melibatkan institusi ya. Dalam konteks Indonesia ada polisi, ada jaksa, ada kehakiman misalnya ya, dan juga ada profesi pengacara di sini. Kemudian di sini tentu aturan itu harus selalu legal. Yang disebut legal itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita sering mendengar kata-kata legalitasnya dipertanyakan. Artinya kemungkinan ada berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan undang-undang yang berlaku di negeri kita misalnya. Atau kalau Anda berbisnis di negeri orang, bisa saja berlawanan dengan hukum undang-undang yang berlaku di negeri orang tersebut. Itu artinya ilegal. Tapi kalau legal sesuai dengan hukum. Kemudian di sini ada moral act conform to what an individual believe is the right belief of the right and wrong. Di sini tentu moral tadi kan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam pribadi orang yang bisa saja ditanamkan sejak masa kecil, ditanamkan di lingkungan rumah oleh orang tua dan sebagainya ya. Nah, bisa saja itu moral juga memang ya umumnya tentu saja tidak boleh melawan hukum, tidak boleh melawan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Maka moral juga bisa saja itu adalah nilai-nilai yang sejalan dengan kode etik, kebiasaan jujur katakanlah di rumah, maka kebiasaan jujur juga pasti akan jadi kode etik di masyarakat, di komunitas. Dan di dalam hukum juga itu diberlakukan. Jadi itu terkait dengan benar tidak dan bisa sejalan itu. Tetapi mungkin juga tidak sejalan dengan kode etik maupun hukum. Baik, sampai di situ dulu kita
nanti lanjut lagi. Kita lanjut. Di sini kita bahas tentang etika di dunia bisnis ya. Mana secara umum. Di sini disebutkan apakah kemungkinan ataupun dan juga dampak negatif dari perilaku yang tidak baik itu dalam menjalankan bisnis di dunia bisnis itu cenderung meningkat ya. Kemungkinannya maupun dampaknya itu makin membesar saja. Kalau tadinya hanya sekali bisa jadi 2 kali. Kalau tadinya katakanlah kerugian itu hanya 1 miliar, sekarang meningkat jadi 2 miliar dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan itu beberapa hal yang terus meningkat dari kemungkinan tadi itu banyak hal di sini yang dengan sikap-sikap yang tidak etis. Misalnya di sini globalisasi itu memang ada bisa menyebabkan makin kompleks urusan kerja itu, ya, lingkungan kerja. Jadi mengapa makin tidak etis? Karena makin banyak penyebabnya. Makin globalisasi artinya pergaulan dunia bisnis itu sekarang tidak saja di dalam satu negara, di dalam satu provinsi, tapi meningkat, meluas menjadi satu negara. Setelah satu negara nanti buka cabang di negara-negara lain. Nah, artinya kok urusan makin kompleks. Urusan makin kompleks, maka tujuannya ingin bisnis berjalan, tetapi semakin banyak urusan, semakin banyak rintangan maksudnya. Kadang-kadang rintangan inilah yang diterjang, tidak mengindahkan etika. Itu penyebabnya. Demikian juga organisasi itu dikaitkan tentu saja bahwa bisnis itu menginginkan laba ya. Kadang-kadang tanpa mengindahkan etika, tanpa mengindahkan kepantasan lagi. Yang penting memperoleh laba, memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan rambu-rambu yang harus dipatuhi. Demikian juga persoalan terkait dengan persoalan para pekerja, shareholder, para pemegang saham, para pemilik modal gitu, dan juga aturan-aturan yang berlaku di satu tempat. Katakanlah bisa saja aturan bisnis yang berlaku di Indonesia dengan aturan bisnis yang di tempat atau di negara lain itu berbeda ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan masalah bagi para pelaku bisnis, bisa menimbulkan tindakan-tindakan unethical, di sini disebut dengan unethical behavior kan ya, perilaku yang tidak etis misalnya saja itu menjadi penyebab. Berikutnya juga recent scandal in IT companies. Di sini sebutkan beberapa hal yang terkait dengan skandal-skandal bisnis ya, khususnya terkait dengan perusahaan-perusahaan teknologi informasi. Kemudian di Satyam Computer Services di India, Hewlett Packard juga begitu, Computer Associate International juga sama, IBM. Atau misalnya kita mengetahui juga di WorldCom, perusahaan komputer Amerika juga itu menjadi bangkrut gara-gara ada sejumlah etika yang dilanggar, etika bisnis. Atau yang paling terkenal itu bisnis seperti Enron di Amerika awal tahun 2000-an ya. Awal tahun 2000-an terjadi window dressing, artinya menggelembungkan nilai saham di perusahaan itu supaya di bursa saham laku keras. Para peminat saham perusahaan tersebut banyak. Ternyata itu berdasarkan laporan bohong. Tidak begitu sebetulnya, dan akan ketahuan berikutnya itu karena laporan bohong, sebetulnya nilai saham itu tidak meningkat seperti yang dilaporkan, justru dalam kenyataannya itu melorot. Ujung-ujungnya ketahuan, akhirnya bangkrut. Ini beberapa perusahaan yang terkena skandal. Di situ etika bisnis. Ini tentu saja yang memang pada umumnya itu jika dilakukan oleh para eksekutif ya, bisa kelihatan sekali para eksekutif ya, seperti di perusahaan Enron tadi itu yang melakukan kegiatan atau perilaku tidak etis itu adalah para board of director-nya, dewan direksi dan dewan komisaris ya. Tetapi bisa juga yang dilakukan oleh para pegawai di tingkat bawahnya. Ini juga bisa mencoreng atau
atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak etis, yang bisa mempengaruhi citra perusahaan tadi. Kemudian kita di sini, nah tentu saja harus punya pikiran, mengapa kita harus menjalankan etika bisnis. Itu penting, gitu kan? Harus dilakukan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Apakah sebagai karyawan, atau sebagai eksekutif tadi itu. Tentu di sini ada beberapa tujuan to gain the goodwill of the community. Nah, tentu saja untuk perbaikan komunitas. Nah, nanti yang maksud komunitas dalam istilah lainnya stakeholder. Bagaimana supaya stakeholder perusahaan itu makin menguat, makin percaya, makin merasa bangga dengan perusahaan itu karena memang perusahaan dikelola dengan baik. Nah, atau di sini stakeholder itu meliputi banyak pihak, baik karyawan, kemudian para board of director dan masyarakat sekitarnya juga itu terkait dengan penjelasan ini. Kemudian to create an organization that operate consistently. Nah, ini untuk memelihara ini konsistensi bagaimana supaya perusahaan itu jangan asal-asalan bekerja secara konsisten sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Itu juga supaya mengikuti praktek-praktek pelaksanaan bisnis secara baik. Tentu juga supaya perusahaan itu terus terjaga, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya. Dan tentu saja untuk kebaikan secara umum bagi perusahaan tadi itu. Itu bisa dijalankan melalui etika bisnis dalam menjalankan perusahaan. Di sini menguatkan goodwill ya, of the community. Bagaimana kita bisa menguatkan keinginan melakukan perbuatan yang baik di dalam sebuah komunitas. Itu yang maksud komunitas bisnis tadi ya. Nah, di sini organization have fundamental responsibilities, ada tanggung jawab di sini. Perusahaan di sini ya. Tentu harus mendeklarasikan di dalam pernyataan yang sifatnya formal tentang nilai-nilai prinsip menjalankan perusahaan. Perlu perusahaan itu memiliki semacam kode etik. Di sini adalah disebut dengan statement of company's principle, values biasanya, nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan tadi apa nih, nilai secara umum yang harus dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tadi. Misalnya di sini memiliki kontribusi untuk selalu perusahaan itu punya kepedulian terhadap masyarakat, terhadap lingkungan sekitarnya. Charitable organization. Kita punya konsep CSR misalnya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Artinya harus peduli terhadap lingkungan juga itu perusahaan. Nilai yang harus dibangun. Tidak boleh berdiri sendiri dengan mengabaikan lingkungan sekitar. Kemudian juga tentu saja perusahaan tadi itu harus providing benefit for employees in excess of legal requirement. Tentu saja harus memberikan manfaat yang jelas kepada karyawan, baik benefit berupa sifatnya uang gitu, ataupun di luar itu. Ada kepuasan, citra yang baik, sehingga seseorang bekerja di perusahaan itu punya kebanggaan. Dan tentu saja tidak melewati aturan-aturan. Ini memang tidak sederhana ya, para pelaksana, pelaku bisnis itu memang dibutuhkan kreatif di sini. Kemudian tentu saja harus bisa memilih dan memilah economic opportunities di sini. Peluang-peluang yang sifatnya ekonomi untuk membesarkan perusahaan itu be more socially desirable than profitable. Bisa saja peluang-peluang itu lebih bersifat sosial daripada profit dalam arti hitungan uang. Artinya citra barangkali di sini ya. Citra perusahaan makin baik sehingga memang itu tidak secara langsung menghasilkan uang. Tetapi masyarakat, stakeholder yang lain makin suka dengan perusahaan itu. Kira-kira seperti itu. Sama ini juga seperti itu, socially responsible. It will make it easier for a corporation to conduct business.
goodwill tadi, ya, niat baik, kemauan baik, tentu saja akan memengaruhi perjalanan bisnis berikutnya bagi perusahaan tadi. Kemudian di sini konsistensi. Konsistensi itu kan yang harus dibangun di dalam perusahaan. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa konsistensi itu perlu dibangun untuk juga para karyawan di sini. Mereka harus tahu apa yang akan dihasilkan. Artinya di sini perusahaan itu misi, visi, atau gambaran besar perusahaan itu harus dipahami oleh semua karyawan juga. Ya, sampai rencana-rencana besar itu tidak dipahami oleh mereka, sehingga jika mereka paham terhadap rencana-rencana besar tadi, mereka juga akan bersikap menyelamatkan, mengamankan rencana perusahaan tadi, karena mengerti mau kemana ini perusahaan dibawa. Itu nilai-nilai perusahaan yang juga help them in decision making, dalam bersikap jika nilai-nilai perusahaan itu dipahami oleh mereka, konsisten mereka. Demikian juga bahwa pengertian konsistensi tadi itu, para pemegang saham, para pelanggan, supplier, pemasok, dan masyarakat pada umumnya mengetahui apa yang mereka harapkan dari perusahaan ini. Harus kemana arah perusahaan ini. Katakanlah makin baik dari sisi kompetitifnya, harganya tidak terlalu mahal, masih kejangkau oleh masyarakat, tetapi juga tidak mengabaikan keuntungan yang harus diperoleh bagi perusahaan tadi, misalnya gitu ya. Nah, masih banyak hal yang lain juga di sini. Operate with honesty and integrity. Ini nilai-nilai moral, kejujuran dan integritas yang harus dipegang, ditanamkan di dalam perusahaan tadi. Nilai-nilai. Kemudian operate according to standard of ethical conduct. Nah, perlu juga menjalankan perusahaan itu sesuai kode etik yang berlaku. Katakanlah ini perusahaan telekomunikasi. Tentu saja ada di dalam perusahaan telekomunikasi Indonesia itu ada BRTI itu kan. Itu badan yang mengurusi regulasi teknologi informasi di Indonesia. Nah, ikutilah itu aturan-aturan tadi. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan penerbangan misalnya. Tentu saja di situ ada asosiasi, ada satu organisasi yang membuat standar-standar kode etik. Tentu juga di sini dalam hal ini adalah pemerintah sendiri yang membuat rambu-rambu kode etik tadi ya. Juga perlakukan kolega kan, para pelanggan dan juga customer dengan hormat, dengan baik. Para consumer di sini, customer hampir sama itu juga ya. Kemudian di sini kita tetap perusahaan itu harus be the best at what matter of the company. Artinya konsisten tadi dengan apa yang terbaik bagi perusahaan ini, dan itu diharapkan. Juga ada value diversity, membagi nilai-nilai perusahaan tadi, dan juga membuat keputusan itu harus berdasarkan fakta dan prinsip-prinsip di perusahaan tadi. Ini bagian dari kode etik yang harus dipegang oleh perusahaan tadi ya. Berikutnya adalah penjelasan mengenai fostering good business practices. Bagaimana berkaitan dengan best practice, nanti ada istilah yang lain ya. Menjalankan bisnis itu sesuai dengan best practice, artinya kerangka bisnis proses itu sudah berhasil dijalankan di pihak lain, di perusahaan lain, untuk perusahaan sejenis, katakan gitu. Perusahaan telekomunikasi yang berhasil itu katakanlah perusahaan telekomunikasi Singtel, Singapore Telecommunication. Nah, bisa saja kita mengikuti best practice yang sudah dijalankan oleh Singapore Telecom gitu, untuk menjalankan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Ini maksudnya best practice yang dikerjakan di perusahaan Singtel tadi. Good ethics mean good business improve. Tentu saja begitu. Etika yang baik itu artinya juga itu akan menggiring kepada bisnis yang baik juga, memberikan profit yang baik. Nah, dalam hal ini perusahaan itu harus produce safe and effective product. Harus bisa menghasilkan produk-produk yang aman dan juga efektif. Nah, tentu saja di sini
di samping ada etika yang harus dijalankan, juga harus nanti melihat bisnis prosesnya ya, harus melihat rantai nilai juga, harus melihat rantai pasoknya. Banyak hal yang harus diperhatikan di sini. Tetapi secara etis, secara etika di sini, avoid costly recall and lawsuit. Hindarkan pemborosan katakanlah gitu ya. Pemborosan juga dan pelanggaran terhadap hukum. Artinya ikuti, patuhi secara kewajaran, tidak boleh costly di sini ya. Kemudian jangan lupa juga jalankan layanan yang excellent ya, yang tentu saja itu bisa mempertahankan loyalitas customer, loyalitas para pelanggan. Betah nanti pelanggan jika pelayanan dari perusahaan tadi itu tetap baik. Mereka tidak akan pindah ke lain hati itu para customer itu ya. Kemudian juga bangun dan tetap pelihara strong employee relation. Jangan lupa para pekerja juga, para pegawai itu harus tetap dipelihara. Dengan hanya butuh tenaganya saja, tetapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Gitu ya. Masih lanjutan fostering di sini. Tentu supplier atau bisnis partner itu rekanan gitu ya. Rekanan juga harus memperoleh prioritas yang baik. Artinya jujurlah bekerja dengan mereka. Jangan sampai disembunyikan hal-hal yang tidak pantas. Harus tetap mengikuti kepantasan secara etis. Bagaimana bahwa barang ini baik, bahwa barang ini tidak baik, pasokan dari para pemasok, tentu saja harus secara terbuka. Di sini disebutkan etika yang tidak bagus itu, yang jelek, yang buruk itu tentu saja akan menyebabkan bisnis juga jadi buruk. Itu sudah menjadi hukum secara umum kan, menjadi prinsip. Siapa siapa menebar keburukan tentu akan menuai keburukan juga. Begitu juga perusahaan ini jika tidak mengindahkan etika, maka akan dijauhi oleh stakeholder, terutama para pelanggannya. Baik, kita lanjut di sini. Protecting the organization and its employees from legal action. Tentu saja bagaimana kita bisa melindungi, memproteksi perusahaan itu dan para pegawainya dari legal action, sikap-sikap yang tentu ada semacam class action ya, digugat misalnya oleh pihak-pihak lain, itu harus dilindungi perusahaan itu, menjadi tanggung jawab para pengelola perusahaan maksudnya di sini ya. Seperti ini kejadian, ini yang diceritakan di Amerika Serikat. Karena bukunya juga memang berasal dari sana ini sebagai rujukan untuk pilihan kita ini ya, bahwa di situ pengadilan Mahkamah Agung di Amerika Serikat itu membuat ketentuan bahwa para para pemberi kerja di sini, perusahaan gitu, harus tanggung jawab terhadap for the act of its employees. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh para pegawainya. Artinya kalau bisa saja kan pegawai itu tersandung misalnya urusan hukum, terkait dengan usaha yang bersangkutan untuk membela, untuk bekerja berdasarkan perintah perusahaan, tapi terkait persoalan hukum, maka di situ perusahaan harus bisa melindunginya, harus bertanggung jawab juga maksudnya. Ini dalam istilah mereka disebut dengan respondeat superior. Ada koalisi di sini dari beberapa perusahaan hukum untuk menegakkan etika tadi dan kepatuhan, program kepatuhan harus bisa mengurangi tanggung jawab kriminal organisasi. Artinya dalam hal ini mereka bekerja, para karyawan bekerja itu dalam rangka menjalankan tugas dari perusahaan. Jika di dalamnya itu terkait dengan persoalan-persoalan hukum, pelanggaran hukum, nah itu harus dipertimbangkan gitu nanti oleh pengadilan. Gitu yang dimaksud di sini. Kemudian avoiding unfavorable publicity.
Di sini reputasi di masyarakat perusahaan itu tentu saja akan memengaruhi nilai saham. Itu perlu dipelihara nih oleh perusahaan itu. Citra, ya. Citra baik perusahaan tadi itu bisa memengaruhi nilai saham dari perusahaan tadi. Perlu dipelihara. Bagaimana para konsumer tadi bisa menghargai produk dan layanannya. Itu juga sesuatu yang harus diindahkan. Degree of oversight received from government. Demikian juga penilaian dari pemerintah. Nah, dalam hal ini untuk perusahaan-perusahaan semacam perusahaan BUMN itu pemerintah juga akan menilai melalui BPKP atau BUMN itu malah oleh BPK ya, Badan Pengawas Keuangan. Akan dinilai dari laporan keuangan. Mungkin bagus, maka tentu saja akan diberi penghargaan yang bagus. Itu juga bisa meningkatkan citra perusahaan. Kemudian bagaimana memperbaiki corporate ethic. Harus ditingkatkan. Nah, di sini disebutkan sejumlah karakter yang bisa memberikan kesuksesan etika, program etik itu. Ini adalah beberapa hal, misalnya para pegawai tentu saja harus diberikan sosialisasi, diberikan ajaran mengenai isu-isu etika. Harus semacam ada training bagi para pegawai, dikenalkan dengan etika-etika secara umum, secara khusus di perusahaan, dan juga yang lain-lainnya. Tentu juga di sini harus dikaitkan dengan situasi. Bisa saja itu dalam sebuah perusahaan itu kadang-kadang ada kekecualian situasi karena lingkungan bisnis yang berubah. Katakanlah misalnya kalau di negeri kita, jika ada pemilu, katakan pemilu presiden, itu mengakibatkan kepada perubahan lingkungan bisnis juga, karena boleh jadi kebijakan presiden ini, apalagi nanti kalau sudah menunjuk menteri, katakanlah menteri BUMN atau menteri-menteri yang lain, akan menghasilkan kebijakan yang berbeda dengan para pendahulunya. Nah, itu bisa memengaruhi lingkungan bisnis juga. Ya. Perlu juga memberikan penghargaan kepada para pekerja karena etika yang dipertontonkan mereka baik. Itu yang disarankan di sini ya. Tentu saja mereka akan makin enjoy, akan makin menikmati jika ada penghargaan yang wajar dari perusahaan tadi. Di sini juga ada corporate ethic officer. Para pegawai juga sama, para officer di sini provide vision and leadership in business conduct. Terutama para pimpinan lah di sini ya. Tentu mereka harus memperlihatkan visi dan kepemimpinan supaya dilihat oleh anak buahnya. Mereka itu menjalankan perusahaan itu dengan visi itu, tidak asal-asalan, tetapi punya rencana-rencana yang jelas jangka panjang. Demikian juga soal kepemimpinannya. Itu should be well respected. Harus bagus juga sikap-sikap menghargai pihak yang lain. Senior level manager who report directly to the CEO ya. Itu nanti ada leveling ya. Di dalam perusahaan itu ada pimpinan puncak yang kita sebut dengan CEO. Di bawahnya ada sejumlah direktur, kemudian ada juga para di sini senior manager atau vice president, ada manager, ada asisten manager, ada supervisor, ada para pegawai. Nah, itu tentu harus diperlihatkan tata kerja, saling menghargai antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Saling mengerti lah posisi dan kedudukan masing-masing. Tentu juga di sini semuanya harus punya komitmen menjalankan prosedur etika yang telah dibangun, yang telah disepakati di lingkungan mereka. Dan seterusnya ini masih sama saja. Di sini tentu harus ada standar etika yang dibangun oleh board of director, oleh dewan direksi. Tentu mereka bertanggung jawab bagaimana supaya etika di dalam perusahaan itu dijalankan dan
tentu mereka harus orang pertama yang menjalankan. Karena di negeri kita ini, di Indonesia, masih berlaku sifat paternalistik, budaya paternalistik. Artinya, bawahan orang yang ada di bawah kepemimpinan orang tertentu itu akan berperilaku, akan melihat bagaimana pimpinannya. Kalau pimpinannya komitmen, maka bawahannya juga begitu. Tapi kalau pemimpinnya itu pelin-pelan, maka bawahannya juga seperti itu. Itu yang dimaksud di sini, standar etika itu jelas harus dikawal oleh Dewan Direksi. Juga harus dibuat di sini code of ethic dari perusahaan tadi. Harus disepakati dan nanti disosialisasikan kepada semua jajaran di perusahaan tadi supaya diindahkan. Ini sama, ini saya tadi memberikan contoh dengan Enron tadi. Enron itu ini kaitannya dengan Sarbanes-Oxley Act gitu ya, tahun 2002. Itu keluarnya aturan Sarbanes-Oxley Act itu karena salah satunya penyebabnya adalah kegagalan Enron menjalankan etika bisnisnya. Karena tadi Dewan Direksinya melakukan kecurangan, keculasan melalui laporan yang dibagus-baguskan supaya di bursa saham makin laku keras itu sahamnya itu. Ternyata laporannya bodong. Karena kenyataannya tidak seperti di dalam laporan. Ujung-ujungnya bangkrut itu Enron. Maka setelah kejadian peristiwa itu, pasar modal Amerika, tentu saja di sini oleh pemerintah Amerikanya sendiri, mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act yang memberikan acuan etika melakukan bisnis untuk semua perusahaan yang listing di bursa saham Amerika. Maka dari Indonesia juga ada perusahaan yang listing di bursa saham Amerika seperti PT Telkom Indonesia dan PT Indosat. Mau tidak mau, kedua perusahaan Indonesia juga harus patuh terhadap Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act ini. Sampai sekarang masih listing kedua-duanya. Ini masih hal yang sama tadi, must continually be applied to companies decision making. Ya. Seperti itu ya. Terus-terusan dilakukan sosialisasi dan harus punya komitmen konsistensi dari atasannya. Di sini dicontohkan di Intel, conduct business with honesty and integrity. Nilai-nilai etik, kode etik yang berlaku di perusahaan di Intel misalnya. Tentu kejujuran, integritas itu nomor satu dipakai. Kemudian follows the letter and spirit of the law. Harus mengikuti aturan hukum. Dimanapun itu Intel, perusahaan internasional, dimanapun berada harus mengikuti aturan yang berlaku di negara tadi. Dan employees treat each other fairly. Harus kejujuran, harus fair, transparan. Tidak boleh ada yang tersembunyi satu dari yang lainnya. Ini nilai-nilai etika atau code of ethic yang dibangun di Intel ini ya. Dan seterusnya ini tentu nilai-nilai baik yang harus dilaksanakan, harus digarap di perusahaan Intel. Ya. Baik, sebelum lanjut, kita ikuti dulu selingan berikut ini ya.
Baik, kita lanjut tentang conducting social audit. Audit sosial tentang audit sosial di perusahaan di sini. Apa yang maksud dengan audit sosial di sini adalah reviews how well organization is meeting ethical and social responsibility goals. Itu yang dimaksud di sini penilaian terhadap sebuah organisasi, apakah organisasi itu sudah berjalan secara etis mengikuti aturan-aturan etika yang tadi katakanlah di komunitas perusahaan tertentu, katakan seperti perusahaan telekomunikasi sudah ada BRTI, di perusahaan-perusahaan garmen juga ada tentu semacam paguyubannya atau perkumpulan antar itu. Ada aturan-aturan tertentu. Di perusahaan industri yang lainnya juga tentu ada aturan manufakturin, penerbangan dan sebagainya. Bagaimana itu sikap tadi menjalankan perusahaan itu sudah sesuai dengan etika dan aturan main yang diberlakukan di lingkungan mereka. Tentu itu baru level awal. Level berikutnya tentu nanti aturan Menteri BUMN, aturan Menteri Perindustrian dan sebagainya itu ya harus dipatuhi, ditaati. Kemudian juga berkomunikasi, mengkomunikasikan tujuan-tujuan baru untuk waktu yang akan ke depan, tahun-tahun ke depan misalnya. Itu ini juga perusahaan-perusahaan itu akan diberi target biasanya oleh stakeholder itu. Bagaimana? Apakah sanggup ditambah produksinya itu sampai 50% misalnya dan sebagainya. Nah, kalau tidak sanggup, apa alasannya? Lakukanlah negosiasi atau komunikasi di sini. Nah, harus dilakukan komunikasi secara etis, secara baik, mengikuti aturan dan tentu etika yang berlaku di lingkungan tadi itu. Ya. Kemudian juga di sini share broadly with employees. Ya tentu juga harus dikomunikasikan kepada para pegawai, para pemegang saham, investor dan sebagainya. Artinya harus terbuka nih perusahaan. Sampaikan. Bisa saja ada keluhan, bisa saja harus ada dukungan dari karyawan harus bekerja lebih giat lagi, dukungan dari supplier harus tepat waktu lagi kalau mensuplai barang dan sebagainya misalnya. Ya. Dan requiring employees to take training. Nah, tentu saja seperti tadi disampaikan bahwa masing-masing pekerja atau para pegawai itu harus diberi pendidikan mengenai etika. Harus dikenalkan. Malahan pegawai-pegawai awal waktu saat rekrutasi terhadap karyawan itu harus sejak awal ditanamkan semacam jiwa korsa, kebanggaan terhadap perusahaan, kemudian keseriusan untuk menjadi karyawan di situ, tentu ada yang harus ditekan-tekan biasanya itu ya. Nanti Anda akan menjadi karyawan sebuah perusahaan, kesepakatan-kesepakatan, kalau perlu sampai gaji juga, terutama untuk para profesional. Ini masih sama dengan yang tadi, ketika the training increase the percentage of employees who report an incident of misconduct. Tentu saja juga bahwa bekerja itu mungkin bisa terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa saja pelanggaran terhadap etika, yang kalau itu etika yang maksud ini juga terkait dengan hukum yang berlaku di negeri kita, itu kan seperti Undang-Undang ITE, nah ini juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai harus ada di situ, harus yang menanggulanginya. Dalam hal ini, para pegawai pekerja itu tentu saja harus belajar secara efektif ya tentang laporan-laporan kecelakaan insiden. Juga mereka harus membuat feedback. Feedback bagaimana mengatasi hal itu, tentu bagaimana ya karena bisa terjadi interaksi kan di dalam perusahaan itu. Seseorang itu katakanlah melanggar etika karena ditegur oleh atasannya atau bisa jadi oleh rekan sesama rekan yang lain. Bisa terjadi sakit hati, kemudian terjadi ada perasaan dendam dan sebagainya. Nah, itu bagaimana diredakan kan sikap-sikap seperti itu di lingkungan perusahaan. Bisa terjadi interaksi itu ya.
interaksi itu. Jangankan di perusahaan, di dalam kelas Anda sendiri juga nanti jadi interaksi. Setelah terjadi interaksi itu bisa saja teman Anda tersinggung dengan kata-kata Anda, tersinggung dengan sikap Anda, perihal tugas bersama. Bisa saja melakukan tugas bersama itu Anda dalam satu kelompok 3 orang, tetapi yang kerja betulan itu hanya 2 orang. Yang satunya itu menikmati saja kan, hasil kerja Anda berdua. Tidak capek, tidak sulit, tapi nilainya dapat sama. Nah, hal itu bisa menimbulkan persoalan. Itu harus diredakan maksudnya. Ya. Di dalam perusahaan, tentu yang maksud di sini perusahaan. Kemudian including ethical criteria in employee appraisal. Tentu saja harus ada di sini kriteria etis di lingkungan perusahaan, terutama untuk menghargai para pegawai. Ini treating others fairly and with respect. Harus adil kepada semua. Atasan atau yang punya pegang posisi ataupun karyawan biasa perlakukan sama. Walaupun gajinya bisa beda-beda. Hak dan kewajibannya tentu saja bisa berbeda. Tetapi perlakukan sama-sama sebagai karyawan. Accepting personal accountability. Tentu harus bisa ditanggung jawabnya itu harus semuanya juga harus bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan. Continually developing themselves, harus selalu belajar dan belajar. Jangan puas hanya dengan sudah memperoleh ijazah dari sekolah, dari sarjana, tetapi harus terus dikembangkan. Operating openly and honestly with all. Itu kejujuran, sikap jujur yang seperti tadi disampaikan, harus selalu dipupuk, ditanamkan di lingkungan perusahaan, saling menghargai, terjadi komunikasi yang efektif di antara semua pihak. Walaupun sekali lagi bisa terjadi benturan, bisa jadi konflik kepentingan. Nah, itu semua harus diketahui pihak perusahaan oleh atasan dan segera diredakan. Baik, kita lanjut dengan membuat lingkungan kerja secara etis. Di sini disebutkan di sini bahwa para pekerja yang baik tentu saja harus menggunakan etika yang baik juga di sini. Walaupun ada pernyataan make bad ethical choices. Karena tentu saja yang namanya yang baik itu akan ada lawannya selalu yang buruk. Dalam hal ini memang nanti akan dituntut setiap karyawan itu, para pegawai itu, di samping yang dianjurkan itu yang baik-baik saja, tapi jangan lupa juga akan ada pilihan etika yang buruk. Nah, dalam hal ini, pilihlah tentu yang baik saja. Tetapi juga tidak salah untuk mengetahui lawan dari yang baik tadi. Ya. Juga harus di sini ada whatever it takes to get the job done. Tentu di sini tadi pilihan tadi ya, bahwa akan selalu dihadapkan pada pilihan. Sebagaimana kita ketahui, kita ini jangan bicara soal karyawan, kita saja dalam keseharian, per pribadi-pribadi ini juga tentu akan selalu setiap hari, setiap saat dikaitkan atau dihadapkan pada sesuatu yang harus kita buat keputusannya. Kita harus memilih. Nah, dalam hal ini tentu terkait dengan etika, ada etika yang baik, ada yang buruk. Mana etika yang harus kita pilih? Tentu pilihan yang sudah menjadi lazim, etika yang baik itulah yang akan menghasilkan pekerjaan yang baik juga. Itu ketentuan yang sudah lazim berlaku di masyarakat umum. Kemudian di sini masing-masing karyawan atau semua karyawan itu membutuhkan sumber-sumber yang bisa diakses pengetahuannya itu untuk mendiskusikan yang memang harus diberi ruang kesempatan semua karyawan juga untuk mengenali mana ethical practices, mana juga unethical practices, perbuatan-perbuatan yang etis dan yang tidak etis harus dikenalkan. Maka karena itu dalam sebuah perusahaan itu tidak cukup hanya dengan kerja dan kerja saja, tapi juga harus diajarkan
pekerjaan yang memiliki etika yang baik dan cara kerja yang tidak beretika. Nah, dalam hal ini tentu perlu orang-orang yang ada di sekitarnya memberitahukan atau memberikan penilaian dan seterusnya. Misalnya di sini adalah para manajer. Manajer itu, seorang manajer akan bertanggung jawab kepada anak buahnya yang ada di bawah pengawasannya. Atau bisa juga di situ adalah bagian yang mengurusi audit. Kita kenal di sini kan internal audit department. Misalnya bagian internal audit itu di situ tentu banyak aturan main, sejumlah etika yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan juga jajarannya, maka dengan sendirinya memiliki konsep-konsep atau rumusan-rumusan etika yang etis, perbuatan-perbuatan yang etis maupun tidak etis yang akan diawasi oleh internal audit department tadi. Nah, bisa juga belajar dari sini atau bagian audit ini menyosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan mengenai perbuatan yang etis dan tidak etis, tentu berdasarkan peraturan, undang-undang, bisa juga berdasarkan kode etik perusahaan atau kode etik per profesi tertentu juga. Demikian juga di unit-unit bisnis itu ada bagian hukumnya juga. Itu yang mengetahui. Misalnya untuk pengadaan kontrak gitu ya. Nah, pengadaan kontrak kerja maksudnya kerjasama dengan pihak lain dengan rekanan, tentu ada aturan main yang harus dipatuhi. Nah, aturan main itu tentu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, aturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini, bagian hukum ini harus menyosialisasikan juga pada saat-saat rapat atau training khusus tentang aturan-aturan yang secara hukum itu legal. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dengan sanksi yang jelas, sudah terdefinisi. Misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Paten, dan seterusnya, itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh sebuah perusahaan. Atau bisa juga belajar melalui internet. Saat ini sudah tersebar luas ya. Para karyawan silakan diberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang keberadaan lingkungan kerja yang penuh dengan etika. Dalam ini kita ciptakan lingkungan kerja yang etis. Di dalam tabel ini yang bisa dilakukan oleh seorang manajer misalnya untuk melihat bagaimana lingkungan kerja dia itu sudah kondisinya etis, artinya sudah memenuhi prinsip-prinsip etika kerja. Nah, ini bisa dilakukan sejumlah pengujian ya. Bentuk pertanyaan dalam bentuk survei, misalnya saja dilakukan secara uh, online ya, lingkungan kerja atau melalui rapat-rapat internal. Ini dipersoalkan oleh masing-masing manajer kalau itu lingkungannya kecil, katakanlah kurang dari 10 orang. Tapi kalau sudah lebih dari 10 orang, barangkali bisa melalui cara-cara online dan seterusnya. Nah, yang kita lihat juga di sini adalah including ethical consideration in decision making. Ya. Bahwa pada saat membuat keputusan juga, apalagi keputusan yang strategis, jangan lupa harus pertimbangan juga sisi-sisi etisnya. Sisi etisnya, jangan sampai kita mengembangkan produk baru, tetapi itu melanggar kode etik. Kita misalnya melakukan divestasi atau investasi, membeli anak perusahaan lain gitu, tetapi itu bisa melanggar ketentuan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena tidak boleh menjadi perusahaan-perusahaan yang memonopoli perusahaan yang lain. Misalnya. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang sifatnya strategis juga harus mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kita. Maka dalam hal ini develop problem statement harus didefinisikan sama seperti kalau Anda membuat tugas akhir nih, problemnya itu harus jelas gitu, didefinisikan apa itu masalahnya. Di sini juga begitu, pada saat mau membuat keputusan apa yang terkait dengan masalah di sini. Kemudian identifikasi sejumlah pilihan. Ini saya kira bagus untuk Anda kerja tugas akhir juga nih.
Artinya, bagaimana menyelesaikan problem itu Anda identifikasi mana saja yang bisa menjadi pemecah persoalan di atas itu. Ini ada baiknya juga Anda pelajari, hayati ini. Kemudian evaluasi dan pilih, tentukan alternatif yang mungkin paling tepat menyelesaikan masalah di atas. Setelah itu baru lakukan implement decision. Keputusan itu Anda lakukan uji. Misalnya kalau Anda mau melakukan dalam konteks tugas akhir, Anda melakukan studi kasus di perusahaan mana, itu berdasarkan keputusan di atas itulah Anda terus jalankan. Di sini juga sama cara berpikirnya, implementasikan keputusan yang sudah diambil, setelah itu lakukan evaluasi. Semoga sukses berikutnya ya. Artinya evaluasi di sini lakukan analisis, kemudian Anda bangun sintesisnya juga dan buat kesimpulannya. Juga jangan lupa rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini langkah-langkah mendefinisikan persoalan ya, membangun pernyataan masalah. Kan harus jelas dan seterusnya. Maka karena itu pada saat mendefinisikan masalah itu harus dalam bentuk kata tanya. Nah, ini juga sejalan dengan cara berpikir secara umum dia. Cara berpikir manajerial maksudnya. Kan Anda pelajari berikutnya, ini masih terkait dengan itu, masalah itu harus jelas, apa tegas gitu. Sekali lagi, Anda manfaatkan ini kuliah ini untuk pendefinisian tugas akhir Anda nanti ya. Ini bagus. Pendefinisian problem statement kadang-kadang suka tidak jelas Anda pada saat mendefinisikan, harus tegas gitu. Supaya jelas juga apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Itu identifikasi, evaluasi, dan pilih alternatif. Tentu untuk memecahkan satu persoalan itu banyak jalan ke Roma, banyak jalan menuju Roma, tetapi tidak mungkin dan tidak perlu semuanya Anda ambil. Cukup ambil salah satu saja, mana yang paling pas. Nah, tentu mana yang paling pas itu lakukan evaluasi untuk masing-masing jalan keluar atau metode yang akan Anda gunakan itu, mana yang paling memenuhi kriteria, misalnya dari sisi waktu, kecepatannya, mana yang lebih cepat, tetapi dari sisi ketelitian ternyata lebih teliti yang waktunya lama. Nah, ini kaitkan dengan waktu yang Anda miliki, ya, dan seterusnya. Nah, ambil keputusan, kemudian ambil pilihan itu dari alternatif jalan keluar atau metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, dalam hal kaitan dengan masalah keputusan yang bersifat etis di sini, ada pendekatan-pendekatan yang secara umum. Ada cara virtue ethic approach, utilitarian approach, fairness approach, common good approach. Ini itu adalah kalau yang virtue ethic approach itu adalah pilihan yang etis yang merefleksikan moral-moral virtus tadi pada diri ya pengambil keputusan dan juga di lingkungannya. Mana hal-hal yang bisa membaikkan, jadi virtus kan, hal-hal yang makin membaikkan, makin diterima Anda di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan utilitarian approach ini adalah itu keputusan yang sifatnya etis tentu saja, yang bisa menghasilkan di sini sebaik-baiknya manfaat. Dan tentu saja akan menyedikitkan persoalan, madorotnya. Artinya timbang di sini manfaat dibandingkan dengan madorotnya. Tentu Anda harus lebih mengedepankan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Walaupun tentu saja setiap keputusan itu bisa saja berisiko atau dalam istilah tadi memiliki madorot. Kemudian ada fairness approach di sini, yaitu pilihan yang etis yang memperlakukan masing-masing orang itu sama dan ya, tidak ada diskriminasi maksudnya. Misalnya itu fairness, ya fair gitu kan, egalitarian istilah lainnya, egaliter memperlakukan orang sama saja di depan hukum. Kemudian common good approach ini adalah keputusan etis yang melihat keumuman kepantasan.
di lingkungan itu. Ya. Kepantasan itulah yang sudah lazim di lingkungan ini. Keputusan seperti inilah misalnya kita untuk menaikkan karir seorang karyawan itu tentu harus jelas dasarnya, harus ada penyebab yang menyebabkan kita mempromosikan seseorang. Jangan ujug-ujug, gitu. Jangan ujug-ujug dinaikkan tanpa ada alasan yang jelas. Itu harus etis, artinya ikuti keumuman, kelaziman, kebiasaan di dalam sebuah perusahaan itu yang sudah dikenal oleh lingkungan setempat. Kemudian ada virtue ethics approach. Itu tadi yang sudah dijelaskan. Di sini focuses on concern with daily life in a community. Itu tadi virtue itu adalah untuk hal-hal yang makin akan membaikkan penerimaan lingkungan terhadap hasil keputusan tadi. Kemudian sama tadi utilitarian ya sudah kita jelaskan di sini. Ini ada penjelasan lebih lanjutnya ya. Kan Anda pelajari fairness juga sama sudah dijelaskan sebelumnya. Common good approach juga sama sudah pokoknya yang paling lazim. Tidak perlu sulit-sulit, apa yang berkembang di lingkungan itulah itu yang dijadikan keputusan yang semoga itu adalah etis. Baik, sebelum dilanjut, seperti biasa kita berikan selingan dulu yang mudah-mudahan bermanfaat juga bagi perkuliahan kita ya. Silakan. Gunakan bahasa yang baik, umum, mudah dimengerti, sopan dan formal. Perhatikan waktu yang tepat dalam menghubungi dosen. Waktu yang sopan untuk menghubungi dosen adalah pukul 8.00 sampai 20.00 dan hindari waktu ibadah. Awali dengan sapaan dan ucapan kata maaf mengganggu. Sampaikan identitas diri Anda. Tulis pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ya. Di sini bagaimana mengimplementasikan, menerapkan keputusan dan mengevaluasi hasil. Anda sudah mengambil metode, katakan begitu, atau sudah menentukan pilihan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Di sini Anda implementasikan atau terapkan keputusan itu, usahakan secara efisien. Ya. Efisien ini terkait dengan sumber daya, jangan boros maksudnya, efektif itu dengan kaitan dengan caranya jangan berlebihan, timely implementation dan tepat waktu. Ya, kemudian komunikasi adalah kunci untuk bagaimana orang itu bisa menerima perubahan. Nah, artinya di sini pada saat mau menerapkan itu jangan lupa harus dikomunikasikan pilihan-pilihan tadi itu terkait dengan keputusan-keputusan yang etis. Artinya kalau direksi komunikasikan, sampaikan kepada para senior manager ke para manager dan seterusnya. Dan transition plan made easy and pain free. Perubahan itu, transisi perubahan tentu akan terjadi. Tetapi bagaimana supaya perubahan itu tidak terlalu mendadak dan berlangsung secara halus, smooth, tentu harus dilakukan sejumlah trik. Berikutnya, setelah keputusan itu diimplementasikan, harus dilakukan evaluasi, diuji, tentu dimonitor dan seterusnya ini ya. Dan tentu harus ada evaluasi apa saja yang kurang dan perbaikan apa yang harus dilakukan. Kita sekarang melihat etika dalam teknologi informasi. Ini inti dari kita semua perkuliahan dari prodi sistem informasi. Di sini perhatian umum masyarakat tentang etika, penggunaan etika dalam teknologi informasi itu ada beberapa hal terkait dengan pemanfaatan TI di sini. Bagaimana Anda misalnya memanfaatkan menggunakan email dan akses internet itu ada ketentuan. Nanti banyak hal yang terkait dengan email misalnya.
Anda tidak boleh menyampah, membuat email sampah. Jangan memasukkan file-file yang membahayakan orang pada saat ngirim email penuh dengan virus dan sebagainya. Itu adalah bagian dari etika yang harus diperhatikan para pengguna email, karena email itu bagian dari teknologi informasi. Demikian juga akses internet. Bagaimana internet itu digunakan penuh dengan etika. Kemudian juga pada saat Anda mengunduh aplikasi, harus memperhatikan ini copyright, hak cipta ya. Nanti ada hak cipta, nanti dalam perkuliahan kita ini juga Anda memiliki tugas untuk membedah undang-undang hak cipta ya. Supaya Anda kenal paling tidak dengan undang-undang hak cipta yang ada di negeri kita sendiri. Dan juga unsolicited email atau spam, sampah-sampah itu ya. Kadang orang kurang kerjaan, ngirim-ngirim email hanya untuk memenuhi inbox kita misalnya. Ya memang bisa jadi ada maksud juga supaya akses kita terhadap email itu menjadi stagnan. Itu yang kita kenal dengan istilah denial of service. Gitu ya. Orang jadi tidak bisa melakukan akses gara-gara inbox-nya atau kapasitas dia itu habis dipenuhi dengan spam-spam ini. Itu juga kaitan untuk masalah teknologi informasi itu jadi hacker, pengganggu di sini ya, dan juga pencurian informasi. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai ini ketentuan ini dilanggar oleh para profesional sistem informasi. Begitu juga student, ini para mahasiswa, Anda semua, dengan plagiarisme, dengan plagiat, kegiatan plagiat. Apa itu plagiat? Ini sangat mungkin dan marak terjadi. Yang jelas-jelas kalau dalam keseharian, seperti Anda curang, nyontek, itu bagian dari plagiarisme. Lebih jauhnya lagi, pada saat Anda membuat karya tulis, tugas akhir misalnya, itu yang paling banyak, itu hati-hati, tidak boleh melakukan plagiarisme. Tentu rinciannya nanti ada perkuliahan tersendiri ya, plagiarisme yang tidak diizinkan, tidak boleh. Tentu ini terkait dengan persoalan sitasi. Anda mengutip karya-karya orang lain. Bukan tidak boleh mengutip, silahkan mengutip. Bahkan harus ada referensi itu. Tetapi gunakan aturan main yang diizinkan oleh etika. Bagaimana tata cara atau etika mengutip karya orang lain. Tentu ada perkuliahan tersendiri secara khusus di sini ada di Medlit gitu kan. Nanti Anda barangkali sudah ada yang ngambil atau ada juga yang belum ya. Cookies dan spyware ini adalah bagian yang harus menjadi perhatian etika di teknologi informasi. Masih lanjutan etika teknologi informasi. Di sini kadang-kadang masyarakat umum kan, tidak mengerti persoalan-persoalan yang sangat kritis dari hal yang terkait dengan etika untuk menggunakan teknologi informasi. Artinya, masyarakat awam yang bukan mahasiswa sistem informasi atau para perusahaan sistem informasi umumnya memang tidak paham. Apalagi terkait undang-undang ITE, apalagi terkait dengan undang-undang hak cipta dan sebagainya, itu karena ya tidak sampai ke sana mereka membaca atau memahaminya. Sehingga pada saat penggunaan IT itu, media sosial dan yang lainnya tanpa aturan. Itu yang jadi persoalan. Tentu itu tanggung jawab kita semua, para profesional sistem informasi nanti. Kemudian keputusan yang penting adalah often led to technical export. Nah, biasanya dikembalikan kepada para ahli-ahli teknis. Padahal kebijakan itu harus juga dibuat secara umum. Nanti pada tataran teknis, tentunya juga harus diakomodasi. Ya. Begitu juga di lingkungan perusahaan, ya, general business manager biasanya mengasumsikan tanggung jawab dari persoalan-persoalan keputusan ini seperti membuat keputusan didasarkan pada technical safety, business know-how, dan sense of ethics. Harusnya seperti itu ya. Keputusan itu kaitkan juga dengan bagaimana etika
biasanya begini, di dalam sebuah perusahaan itu mesti ada bagian yang mengurusi hal-hal yang sifatnya umum. Nah, hal-hal yang sifatnya mengurusi umum itulah yang harus peka dengan aturan-aturan etika, terutama terkait dengan penggunaan perangkat teknologi informasi. Creating an environment where ethical dilemmas can be discussed openly. Nah, kalau ada persoalan, ada masalah, tentu saja terbuka untuk didiskusikan. Baik-baik saja itu, dan sifatnya objektif juga harus konstruktif. Tentu itu semua adalah untuk mengedukasi, mendidik masyarakat tentang dampak yang sangat besar terkait dengan isu-isu etis itu ya, nanti terhadap keamanan teknologi informasi juga. Ya, sampai data-data yang sudah terkumpul dengan susah payah mengumpulkannya itu rusak gara-gara kecerobohan di dalam menggunakan media-media teknologi informasi atau data-data yang lainnya. Juga untuk memotivasi masyarakat biar mengenal isu-isu yang terkait dengan etika ini. Tentu juga untuk supaya peralatan, pendekatan, dan wawasan itu berguna pada saat membuat keputusan yang harus penuh dengan etika, harus beretika. Itu saya kira beberapa hal yang disampaikan pada perkuliahan ini. Ini adalah ringkasannya. Di sini disebutkan etika itu sesuatu yang penting karena dia berkait dengan persoalan risiko akibat dengan perilaku yang tidak pas misalnya. Makin meningkat itu perilaku semau gue, perilaku bagaimana saya saja. Nah, itu adalah terkait dengan persoalan akhlak gitu ya, etika yang tadi kita bahas. Perilaku yang harus ya makin nambah komunitas, makin nambah orang juga akan punya perilaku yang berbeda-beda. Tetapi di satu sisi jangan bosan juga untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kepantasan etika hidup pribadi, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. Itu saya kira beberapa hal yang perlu disampaikan pada perkuliahan perdana ini ya. Silakan Anda pelajari lagi di sini 4 hal pendekatan, 4 hal terkait dengan pembuatan keputusan yang beretika. Virtue, ethic approach, dan SAM. Terusnya sama common good approach. Begitu untuk perkuliahan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.